Yang ditunggu-tunggu beberapa kata sambutan kami mohon dengan yang terhormat Bapak Jonieri, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa Keuangan, kiranya bisa berkenan maju ke depan untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Budi, Pak Gunawan, Budi Gunawan, dan Pak Pirlo, Bu Maurin juga, ada Pak Indarto juga, Pak Jerry ya, dan Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Kita ya ini diskusi kongko-kongko tapi berkualitas gitu ya Pak Budi ya. Saya mengapresiasi banget ini inisiatif dari AAUI yang dikomandoi oleh tadi Paduka kata Mbak Ririn. Ini inisiatif yang bagus karena OJK itu Bapak Ibu mungkin saya dengan Pak Budi udah seringlah diskusi ya, Pak Gunawan, thank you juga nih. Ini Itikat Baik Academy ini bagus banget inisiasinya. Bukan ya, bukan Itikat Baik ya, Itikat Academy. Karena ini momentum yang bagus Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar lah ya bahwa ada Undang-Undang P2SK, penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Itu semacam omnibus law lah, kalau orang bule bilang omnibus law, kalau kita P2SK. Yang memang mereform banyak hal, dan itu kita eko lah di OJK dengan melakukan reform di banyak hal. Nanti ya kita udah tahu lah ya, salah satunya reform yang kita buat itu menaikkan ekuitas minimum buat perusahaan asuransi. Pak Budi Herawan selalu bilang itu benar nggak sih tuh, katanya gitu kan. Kami mendengar itulah, kira-kira kita diskusi dengan banyak pihak mengenai is it the right time untuk increasing the equity, di minimum equity misalnya, apa enggak nanti aja, kata Pak Budi kemarin 2 minggu lalu diskusi sama Pak Budi di acara yang mirip ini ya. Kita dengarkan itu, kira-kira gitu. Waktu itu saya bilang sama Pak Budi dan teman-teman yang hadir juga, saya ulangi lagi mungkin sebelum kita diskusi lah mengenai apa agen ini. Dikit, agak lama dikit nggak apa-apa lah ya Pak Pirlo ya. Waktu itu saya bilang, kita itu kan kiblatnya selalu negara maju, kira-kira gitulah ya Bu, Bapak Ibu ya, kayak di mungkin kiblat kita itu mungkin lebih dekat ke Amerika, mungkin karena kita banyak sekolah ke sana. Lalu regulasi kita itu sebenarnya ikut Belanda, tapi slow but sure itu agak convert ke regulasinya di Amerika misalnya, apalagi di pasar modal. Saya dulu pengawas pasar modal. Kalau kita lihat, ini saya ulangi karena menarik. Di Amerika itu reform tadi itu terjadi setelah biasanya ada crash dulu. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh. Misalnya tahun 1929 Great Depression, kita tahu lah itu ya, 1930. Lalu dengan crashnya pasar modal, di sana kan kalau pasar modalnya crash, yang lain ikut crash karena duit numpuk di situ. Pemerintah mengeluarkan regulasi
itu regulasinya tuh Glass-Steagall Act namanya. Kalau Act itu aturannya undang-undang kira-kira gitu. Yang ngatur, perbankan itu harus diatur secara ketat. Itu 1923. Lalu 2002, kita masih ingat enggak? Itu adanya collapse of Enron, WorldCom, Satyam, segala macam giant company gitu ya. Yang sebelumnya saya masih ingat tuh Enron itu 6 bulan sebelumnya itu laporan keuangannya itu unqualified audit opinion, kira-kira gitu ya, dari KAP-nya. Waktu itu Anderson. 6 bulan setelah itu collapse dia. Keluarlah regulasi yang waktu itu keren banget. Tahun 2000-an ya, 2002, 2001 lah itu keluar Sarbanes-Oxley Act namanya. Yang ngatur harus ada komite audit gitu kan ya Pak ya, independent komisaris gitu. Selalu kayak gitu, crash dulu gitu. Lalu 2008 kita ingat lagi tuh, Bapak Ibu kalau di pasar ingatlah 2008 Amerika krisis, contagion effect-nya ada pasti ke kita, dan rame-rame kita buat juga reform seperti yang dilakukan oleh Amerika waktu itu ngeluarin Dodd-Frank Act namanya. Ini yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Kita adopsi itu. 2008. Kalau kita lihat jarak krisis yang satu dengan yang lain itu 2023, 2002 ke 2008 dia pendek kan. 2008 sekarang Covid 2023 kira-kira gitu. Hampir banyak yang kolaps. Untung pemerintah cepat ya actionnya, walaupun ya ada juga yang banyaklah yang tumbang. Tapi dengan pelajaran tadi pemerintah di masing-masing negara lebih siap kira-kira gitu. Jadi ya tumbang di bailout, kita tahu lah ya di Amerika misalnya ada beberapa perusahaan yang tumbang, kemudian dibeli JP Morgan, kemudian pemerintah bailout kira-kira gitu. Ini what is the lesson learned? Kira-kira gitu ya buat kita yang memang tadi yang Bu Rini bilang, penetrasi industri asuransi itu di Indonesia tuh masih rendah banget. Sekitar 2021 itu 2022 itu masih below 2%, Mbak. Artinya kalau kita bandingkan negara seperti Singapura itu 13% kira-kira. Kita masih di bawah Thailand yang sekitar 5%, Malaysia yang sekitar 2%, even kita tuh di bawah Filipina, cuman sekitar 2%, lebih dari 2%, 2,3%. Jauh banget kan kita, saya bingung Singapura in terms of aset, kalau kita lihat industri asuransi itu asetnya di Singapura tuh saya bingung tuh Pak Pirlo. Dia itu asetnya tuh 426 miliar dolar dibanding kita Indonesia yang sekitar 56 miliar dolar. 5 kali 4 kali lipat. Saya bingung itu. Kalau presentasi dibanding jumlah penduduk kita masih oke lah ya kan. Dia jumlah penduduknya kecil. Ya dibagi jumlah penduduk, penetration density, is oke lah. Tapi in terms of aset tadi kan nggak bisa dibagi jumlah penduduk. That's real gitu, 4 kali lipatnya. Saya bingung kadang-kadang mikir, artinya this is an opportunity for us. Kira-kira gitu kan Pak, cara mandangnya gitu kan kata Pak Budi, itu kesempatan buat kita. Karena very huge market, but still not haven't
digarap yet, kira-kira gitu ya. Belum kita garap dengan bagus. Nah, ini kalau saya bilang tadi Pak Gunawan juga dalam pengantarnya bilang ini banyak hal yang bisa kita garap di industri ini karena tadi data tadi nggak bisa kita abaikan. Memang that's the real data for us yang memang harus kita apa ya gali, kita garap dengan baik. Tapi Bapak Ibu tentu pahamlah ini jagoan-jagoan di industri asuransi ini pahamlah kita punya persoalan, kira-kira gitu ya. Kita punya persoalan. Persoalan itu tadi juga sering ngomong sama Pak Budi. Pak Budi ini teman diskusi. Persoalan itu ya it's there. Nggak bisa kita avoid. We have to face it and solve that problem, kira-kira gitu. Nah, dan itu nggak bisa sendiri. Regulator nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Tadi Pak Gunawan sudah menyampaikan juga, nggak bisa kita regulator itu sendiri. Dan regulator juga nggak bisa avoid suaranya dari Pak Budi, kira-kira gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, harus ada collaboration, harus ada ownership dari industri. Kalau nggak bisa kita membenahi situasi yang kita paham lah ya, what's going on in the industry. Salah satunya memang peran agen itu ya very crucial. Kata Pak Gunawan tadi, agen ini buat perusahaan asuransi, kalau udah dapet nasabahnya agen suka dilupain, kira-kira gitu Pak Gunawan ya. Saya sepakat sama Pak Gunawan, ini agen ini ibaratnya ujung tombak lah buat kita. Ujung tombak, karena dia ujung tombak, dialah yang menentukan the quality of produk yang dijual misalnya. Nah, ini persoalan kita itu memang ya banyak, salah satunya ya tadi quality of the product yang dijual itu ya kalau kita mau short sighted kira-kira gitu ya, melihat jangka pendek kita kan mikirnya cash flow aja kira-kira gitu ya Pak. Cash flow dapat di depan, resiko ya pikirin sendiri kira-kira gitu ya Pak Budi ya. Kalau kita begitu cara mikirnya, pasar kita nggak akan tumbuh. Tadi penetrasi kita tuh below 2%. That's the lowest in the Asian. Penduduk yang banyak begini, tapi the lowest kan lucu juga kan, karena memang tadi makanya ini kalau saya Pak Budi dan Bapak Ibu diskusi seperti ini sering-sering Pak. Lalu kalau bisa sih kita syiarkan kira-kira gitu ya ke masyarakat, karena memang di kita itu memang masih belum lah, makanya tadi Bu Rini bagus banget di depan tadi mengantar bahwa memang acara seperti ini itu bagian dari edukasi bagian dari tapi edukasinya kalau bisa memang di samping kita nih di anggota AAUI, ya masyarakat perlu tahu juga asuransi itu apa sih. Memang saya balik lagi, kalau bank ini kita kan tahu ya Bapak Ibu ya, tingkat literasi dan inklusi kita masih rendah. Tugas kita memang bareng-bareng untuk meningkatkan literasi tadi dan inklusi tadi. Memang rendah kita itu literasinya sekitar 54% kira-kira ya, 50-60%. Artinya memang banyak masyarakat kita di Indonesia itu yang memang taunya, saya suka tuh Pak,
kalau ke sosialisasi di daerah misalnya ya, itu surprise saya kemarin itu saya ke NTB. Saya tanya, siapa yang tahu bank? Kira-kira anak-anak SMA sih. Banyak yang nunjuk. Banyak yang nunjuk. Saya tanya lagi, siapa yang tahu pasar modal? Enggak ada yang nunjuk. Siapa yang tahu asuransi? Enggak ada juga yang nunjuk. Ini mengkonfirm bahwa satu, literasi kita itu rendah, termasuk inklusinya of course. Kemudian mengkonfirm memang orang lebih tahu bank, kira-kira gitu ya. Inilah persoalan di kita. Bank itu kenapa lebih tahu? Karena dia pernah, ini dia pernah crash di Indonesia 97-98. Dia crash. Jadi orang tahu kan kalau crash gitu kan, kalau pesawat nabrak kan orang tahu, oh Lion misalnya nabrak, kira-kira orang jatuh. Orang tahu. Di kita belum crash nih Pak Budi. Apa harus crash dulu supaya masyarakat tahu? Kira-kira gitu kan? Tentu kan enggak. Inilah Bapak Ibu, in terms of that idea, kita kata banyak orang bijak, lakukanlah reform itu sebelum ada crash. Pada saat crash kita soft landing. Kalaupun kita crash tapi soft landing kita. Smooth landingnya. Kalau kita nggak mulai itu, pada saat crash terjadi, itu crash landing jadinya. Itulah makanya kita mencoba tuh Pak Budi nih. Saya selalu sama Pak Budi saya bilang, sama Bapak Ibu juga, reform yang kita buat misalnya meningkatkan modal bagi perusahaan asuransi. Itu kalau enggak kan gimana lah Pak Pirlo, perusahaan asuransi kita kecil-kecil, bagaimana menggarap yang besar-besar. Tapi, nah ini dia, yang kecil-kecil tetap harus hidup, kira-kira gitu. Nah inilah mungkin Bapak Ibu lagi reform lagi, ini saya harus ngasih clue-clue reform kita, termasuk nanti reform yang akan kita lakukan untuk agen ya dalam konteks ini. Nanti itu Bapak Ibu kita akan membagi, tapi belum lagi, perusahaan asuransi itu ke dalam 2 kategori kira-kira gitu ya, grouping. Misalnya ini masih belum nih, tapi ini clue lah kira-kira, masih belum diketok lah kira-kira gitu. Karena akan berkaitan dengan agen nantinya. Grup pertama misalnya ya kayak bank lah, grup besar misalnya itu di 2-nya kayak BM 1, 2, 3, 4 kan kalau di bank ya, yang 4 itu lebih gede misalnya. Kita mungkin nih, wacananya udah kita diskusikan, nanti perusahaan asuransi kita bagi 2, 1 grup kategori 1 dan 2 misalnya. Apa bedanya? Nah bedanya mungkin nanti kategori 2 boleh menjual produk yang lebih kompleks misalnya. Tapi ini masih wacana, tentu nanti minta pendapat Bapak dan Ibu. Lalu, what is the relation with the agent misalnya? Ada Bapak Ibu. Artinya nanti misalnya nih Bapak Ibu kan perwakilan dari perusahaan misalnya ya, ini harus saya sampaikan. Artinya kalau Bapak Ibu misalnya jadi agen di perusahaan asuransi grup 1, beda dong dengan asuransi grup 2. Nah ini harus dipikirkan. Ya kan? Of course like that kan? Pak Pirlo, agen mau milih yang mana nih? Nanti konsekuensinya kayak gitu. Tapi ini sekali lagi clue, tapi clue yang ya hampir iyalah kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Coba ya kita elaborasi lah, kita explore kondisi itu, otomatis dia akan berpengaruh dengan profesi agen. Dia mau bernaung di mana nanti, di grup
1, di grup 2. Nah, ini eh, eh, sebagai konsekuensi dari reform yang kita lakukan. Itu satu. Nah, yang kedua nih Bapak Ibu, kita kan udah tahu nih Pak Budi udah tahu lah misalnya sekarang tuh agen itu cukup registered atau di acknowledge oleh asosiasi gitu ya Pak ya. Nah ini mungkin saya harus sampaikan juga. Jadi itu jadi temuan BPK di kita. Kok asosiasi yang menentukan kira-kira gitu. Mungkin nih Pak Budi ini sekali clue lagi. Mungkin nanti balik lagi seperti yang pertama Pak. Harus tapi agak sedikit in the middle lah kita ambil jalan tengahnya. Kalau dulu memang berizin di kita kira-kira gitu kan Pak. Lalu kita serahkan ke asosiasi. Nanti bukan gara-gara karena temuan BPK itu kita akan balik lagi tapi sedikit soft setelah asosiasi memberi acknowledgement kira-kira gitu, nanti OJK-nya approve kira-kira gitu Pak nanti. Nah ini ya sebentar lagi mungkin itu akan kita ketok kira-kira gitu Pak. Jadi gara-gara teman BPK kita coba modifikasi lagi tapi tetap asosiasi punya say, artinya asosiasi memberikan rekomendasi, oh ini agent oke nih, OJK tinggal mengizinkan kira-kira gitu tapi tetap di OJK nanti tapi rekomendasinya dari asosiasi. Mungkin ini Bapak Ibu belum tahu lah ya kalau ini tapi sebentar lagi insya Allah seperti itulah kira-kira aturannya. Itu kalau itu karena temuan BPK sih Pak. Enggak Pak kalau itu. Jadi kita coba membalancing temuan tadi, BPK tadi dengan yang sudah kita lakukan selama ini. Asosiasi itu punya power kan kira-kira gitu. Punya say dengan anggotanya. Nah, ini kolaborasi yang harus kita selalu wujudkan. Nah satu lagi nih Pak, belum. Saya kalau udah ngomong nih lama dia memang. Satu lagi, mungkin Pak, ini kita rencananya Pak Ogi itu mau launching blueprint peta jalan roadmap industri asuransi, dana pensiun, perusahaan penjaminan, dan perusahaan pembiayaan. Tapi yang pertama akan di launching itu perusahaan asuransi Pak. Kita menargetkan itu bulan Agustus tapi mungkin bisa bergeser karena harus RDK. Saya RDK jadi ingat, saya itu harus RDK. Rapat Dewan Komisioner. Setiap hari Rabu. Jadi saya mau izin nih ya Pak Budi, Pak Pilo, Pak Gunawan, Bu Maureen dan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini saya boleh langsung keluar ya. Karena saya ada rapat Dewan Komisioner setiap Rabu yang harus saya hadiri. Ini gara-gara Pak Budi saya datang nih. Saya datang tapi ntar saya nyusul RDK-nya. Karena saya suka, karena clue-clue kayak gini kan Bapak perlu ya informasi seperti ini. Blueprint itu nanti kita launching Agustus, kemarin Pak Ogi bilang saya ngusulin kan, ini blueprint kan sesuatu ya Pak buat kita, bagaimana kita melihat industri kita ini seperti apa ke depan. Saya bilang Pak ini harus kita undang wartawan biar mereka bisa disseminate the information that we are doing the right thing, we doing the on track in the reform of the industry, kira-kira gitu. Pak Ogi bilang bagus tuh, nanti kita undang juga asosiasi, ketua asosiasi supaya bukan cuman kita yang jawab, tapi asosiasi juga bisa menjawab concernnya wartawan dan punya ownership. Ownership ini yang kita harus punya Pak, Bapak Ibu, ownership terhadap industri yang kita cintai ini, kira-kira gitu ya. Kalau kita nggak punya ownership,
eh, kita we don't really care about it, kira-kira gitu. Kita ya makanya ini saya teori lagi nih, agency teori misalnya ya bilang if you don't have the ownership itu kita nggak terlalu care sama perusahaan itu. Kita makanya short sighted tadi, pikiran kita jangka pendek yang penting untung, bottom up-nya oke, dapat bonus dan tantiem gede, and then for the longer term we don't really care. Mindset kita menurut saya harus mencintai industri ini for the longer term menurut saya. What is the strategi kira-kira gitu kan Pak. Ini strateginya itulah yang kita pikirin sama Pak Budi, naikkan modal dan meningkatkan the quality of the agent. Ini yang dibilang Pak Gunawan, pasti Pak Budi yang akan menyampaikan hal seperti itu juga. Kalau ini yang kita atur juga Pak, nanti masalah agent ini. Nah ini satu lagi nih clue-nya. Agent ini nanti akan ikut seperti profesi lain, dia nggak fit and proper sih Pak. Tapi dia harus mengikuti pendidikan yang berkelanjutan. Nah, ini dalam rangka memang kita kan profesi ya. Ya memang pemain itu hafal dia tikungan di mana, jalannya di mana gitu kan Pak pilot, tapi they have to be updated dengan new regulation misalnya. What's going on in the negara lain misalnya. Yang seperti itu regulasi yang baru, perkembangan baru dia harus di-updated. Nah, ini salah satu yang akan kita atur. Karena Pak Gunawan tadi bilang the quality of the agent itu harus ditingkatkan. Karena kalau enggak yang terjadi sekarang kayak gitulah. Yang penting dijual dulu, kira-kira gitu ya Pak Gunawan ya. Urusan belakangan. Nah, ini menurut saya kalau kita seperti itu, kalau kita menjual ya kita pahamlah itu yang penting ya kita atur juga nanti agent harus memberi informasi yang clear dengan nasabah. Nah, ini perlu saya bilang juga karena kalau enggak kasihan kita dengan industri itu. Karena kan industri ini kan industri yang sifatnya jangka panjang. Tadi dengan data tadi, kenapa di negara maju, waduh perusahaan asuransi itu gila Pak. Kalau dana pensiun di negara maju itu gila. Itu duit yang terkumpul di situ. Itu kita tahu lah ya, perusahaan asuransi itu di Amerika, di negara maju, di pasar market yang maju, pasar modal yang maju itu ya kita sebut sophisticated atau institutional investors. You can imagine kalau perusahaan asuransi itu duitnya di pull out dari pasar modal tuh goyang loh. Begitulah besarnya fund yang ditaruh di pasar modal. Kita belum, tapi pasti kita akan ke situ. Dengan data penetrasi density yang rendah tadi, kita perlu banyak kerja keras tadi, ya bareng-bareng. Maka salah satu inisiasi Pak Pilo tadi itu saya kasih sama Pak Ogi tadi fotonya, ini bagus Pak. Ya mengeducate masyarakat mengenai peran agen, itu juga memperkenalkan industri asuransi, kira-kira gitu. Saya kalau dibiarin terlalu lama Pak Budi, Bapak Ibu, sorry. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu, tapi saya mau dengar ceramah Pak Budi dulu. Sudah ini Pak Budi kan ya? Bisa diatur Pak. Saya mau dengerin Pak Budi, setelah itu saya mohon izin pamit ya Bapak Ibu, karena saya harus menghadiri rapat Dewan Komisioner tiap hari Rebu. Saya sudahi dulu karena kalau nggak ada yang ngingetin waktu bisa lama saya nih. Banyak yang mau saya omongin. Tapi itu dulu saya terima kasih banget Pak Budi dan Pak Gunawan, Pak Pilo, Bu Maurin dan Bapak Ibu sekalian yang udah ngajak saya diskusi pagi-pagi ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Pak Jonieri mohon tetap ada di atas panggung, Bapak mohon tetap ada di atas panggung. Terima kasih. Yang saya suka dari OJK yang sekarang adalah mendengarkan asosiasi dan lebih ke masyarakat. Terima kasih ya Pak. Sehingga dengan mendengarkan kami setidaknya mendapat masukan lebih banyak bagaimana kita memajukan industri ini lebih maju lagi. Baik, izinkan saya foto berdua Bapak ya, kapan lagi? Ini salah satu idola saya, mohon dibantu foto. Monggo Pak, jangan jauh-jauh dari saya nggak gigit loh Pak. Terima kasih. Dengan ini saya juga mohon Bapak tetap stay di atas panggung sebentar. Kami mengundang Bapak Andreas Freddy Pilor untuk menyerahkan buku Agen Asuransi Profesional sebagai tanda apresiasi dari Itikat Akademi kepada Otoritas Jasa Keuangan atas supportnya di acara hari ini. Mohon disebut Pak bukunya apa aja? Pertama, investasi cerdas menuju kekayaan, kemudian dosa unit link, pialang asuransi dan agen asuransi profesional. Terima kasih Bapak, kami persilakan kembali untuk duduk di tempat yang telah disediakan.